Anda merasakan nyeri di bahu sampai nggak bisa mengangkat lengan, tidur pun jadi terganggu? Tenang, saya akan bagikan penyebab nyeri bahu dan bagaimana cara mengatasinya. Halo, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital dan Spring Hope Orthopedic, Singapura. Bahu adalah salah satu sendi yang paling sering digunakan. Jadi wajar kalau keluhan nyeri bahu sering dialami oleh banyak orang dan mengganggu sekali. Sendi bahu adalah sendi yang paling fleksibel, memungkinkan kita melakukan banyak gerakan, mulai dari mengangkat barang hingga olahraga. Tapi fleksibilitas ini juga membuat bahu jadi rentan terhadap cedera dan gangguan. Nyeri bahu bisa muncul karena berbagai alasan, seperti cedera, peradangan, dan kondisi kronis. Masalahnya bisa terjadi di otot, tendon, ligamen, dan persendian. Dua penyebab umum nyeri bahu yang paling sering terjadi. Nomor 1, frozen shoulder atau radang di kapsul persendian. Yang nomor 2, cedera atau radang di rotator cuff. Frozen shoulder atau adhesive capsulitis istilah kedokterannya adalah kondisi yang menyebabkan nyeri, radang, dan kaku di sendi bahu. Ini mengganggu gerakan. Di frozen shoulder ada 3 tahapan. Nomor 1, fase nyeri, 2, fase beku, dan 3, fase pemulihan. Setiap fase ini bisa berjalan berbulan-bulan. Jadi ini perlu kesabaran. Bisa sembuh tapi perlu waktu. Pada fase nyeri, ya sendinya terasa nyeri dan sendinya bertambah kaku sampai masuk ke tahap fase beku di mana sendinya kaku sekali tapi rasa nyerinya perlahan-lahan berkurang. Dan fase terakhir adalah fase pemulihan di mana kaku di sendi perlahan-lahan berkurang dan kembali normal seperti sebelumnya. Penyebab frozen shoulder kadang tidak diketahui, tapi cedera bahu, diabetes, atau operasi di bahu dapat memicu frozen shoulder. Masalah ini bisa ditangani dengan fisioterapi, stretching untuk meningkatkan fleksibilitas, bisa minum obat anti radang untuk mengurangi nyeri dan radang, juga bisa injeksi steroid untuk mengurangi radang di persendian, terus manipulasi sendi dan operasi dilakukan untuk kasus yang parah. Sekali lagi, proses penyembuhan perlu waktu yang panjang, jadi harus sabar. Rotator cuff adalah otot yang membungkus sendi bahu. Radang atau robek bisa terjadi pada rotator cuff. Ini sering disebabkan oleh gerakan yang berulang-ulang di atas kepala atau repetitive overhead activities. Bisa juga karena cedera atau karena proses penuaan degeneratif. Tendonnya jadi aus. Keluhannya nyeri di bahu, terutama saat mengangkat lengan, kelemahan otot, dan sulit melakukan aktivitas sehari-hari seperti menyisir rambut, mengangkat barang ke atas. Penanganan awal meliputi istirahat, kompres es, obat anti radang, dan fisioterapi untuk menguatkan otot bahu. Kalau tidak membaik, bisa injeksi steroid. Ini juga mengurangi radang. Operasi mungkin perlu dilakukan untuk kasus yang parah atau yang tendonnya robek 100% full thickness. Ini tidak bisa nyambung sendiri tanpa operasi. Selain frozen shoulder dan masalah rotator cuff, nyeri bahu juga bisa disebabkan oleh pengapuran sendi, saraf terjepit di leher, infeksi, tumor, atau kanker, penyakit autoimun, sampai fibromyalgia. Secara umum, kalau bahumu nyeri dan belum tahu karena apa, dan belum pernah periksa ke dokter,
Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk meringankan nyeri bahu. Nomor 1, istirahat untuk mengurangi tekanan pada sendi. Nomor 2, kompres es untuk meredakan nyeri dan pembengkakan dan radang. Nomor 3, fisioterapi. Jika sudah istirahat, sudah kompres es, dan sudah fisioterapi, tapi tetap tidak membaik, Anda perlu periksa ke dokter supaya tahu penyebabnya dan penanganan yang tepat. Jadi kamu perlu periksa ke dokter jika nyeri bahu tidak kunjung membaik setelah beberapa minggu, atau ada kelemahan atau mati rasa di lengan, terus bahu terasa tidak stabil atau keluar dari tempatnya, istilahnya dislokasi, atau ada demam, sesak nafas, atau pembengkakan yang signifikan di sekitar bahu. Kamu harus cepat ke dokter. Jaga selalu kesehatan bahumu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman atau keluarga yang membutuhkan. Terima kasih telah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.